Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan kami channel Khalifah 2024. Salam bahagia. Semoga saudara-saudara selalu dalam lindungan dan ridha Allah. Amin. Pada hari ini akan saya sampaikan lagi, yaitu mengenai bocah angon dan pitutur luhur. Kalau kemarin mungkin ya pitutur luhurnya mengenai bathok bolu isi madu, hari ini akan saya sampaikan yaitu apa ya judulnya? Oke, ini aja lah. Emban cinde, emban siladan. Nah, apa bahasa Indonesianya? Emban. Emban itu mungkin gendong ya. Digendong menggunakan, kalau dulu adalah apa ya, jarit itu apa, selendang. Nah, itu diemban. Emban digendong, seperti bayi itu digendong, diemban. Lalu cinde, yang disebut cinde itu adalah selendang sutra yang ada gambar-gambarnya yang indah lah. Itu namanya cinde, selendang sutra. Lalu siladan. Siladan itu apa ya? Nah, bambu yang dibelah lalu dibuat tipis-tipis. Nah, seperti dulu dipakai misalnya siladan itu bilah bambu yang tipis-tipis itu yang dibuat mungkin dipakai untuk caping atau topi itu, atau untuk kipas. Nah, itu namanya siladan. Jadi siladan itu bambu yang di sini diirat, itu apa namanya? Diraut tipis-tipis ya, tipis ya, sehingga di situ bisa dipakai untuk menggendong, tapi dari bambu. Itu artinya. Sehingga kalau kita anukan tadi, kita artikan emban cinde berarti digendong dengan selendang sutra yang bagus, halus. Lalu siladan adalah bambu, sehingga di situ kasar. Mungkin karena dulu itu siladan itu bisa juga itu nanti melukai. Ya, karena di situ siladan. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ketika bayi itu diemban dengan cinde, bahwa bayi itu mungkin diberikan kemewahan, diberikan sesuatu yang baik-baik, yang enak ya, yang hampir dianukan dengan dimanja gitu ya, diberikan dengan kemewahan. Lalu siladan ini adalah lain, yaitu dia diberikan dengan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, sampai mungkin malah dia itu nanti bisa tersayat oleh siladan itu. Apa penafsirannya? Penafsirannya bahwa di sini adalah mengenai keadilan, adil. Misalnya orang tua itu mempunyai anak
2 atau 3 ya, pokoknya berbeda seperti itu. Mungkin yang satu dimanja, diberikan apapun yang diminta, diberikan kemewahan-kemewahan. Yang satunya tidak diberikan kemewahan, malah mungkin diperlakukan dengan kasar, ya dengan tidak misalnya tidak manusiawi. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada orang tua seperti itu membedakan perlakuan terhadap anak, maka di situ disebut emban cinde, emban siladan. Lalu mengenai keadilan itu sendiri, yang disebut adil itu yaitu meletakkan suatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu sesuai porsinya. Maksudnya apa? Ya meletakkan misalnya sikap terhadap anak itu. Ya kita tempatkan di mana letaknya. Kalau anak ini mungkin dipuji, ya kita puji. Kalau disayang, ya disayang. Itu meletakkan pada tempatnya, sehingga anak itu bisa tumbuh dengan baik, tidak merasa dibedakan. Karena orang tuanya bisa istilahnya kebutuhan dia juga sesuai. Misalnya yang besar itu juga ya misalnya butuh yang lebih banyak daripada yang kecil, karena itu sesuai porsinya. Di anak yang besar dengan pengeluaran yang besar, dengan hal-hal yang memang diperlukan oleh anak itu sesuai porsinya, sehingga orang ini bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lalu kalau dia tidak bisa, misalnya karena tadi itu karena dia tidak adil, ya anak yang kecil dimanja, diberikan segala sesuatu yang semestinya belum diperlukan oleh anak yang kecil ini. Padahal mungkin yang memerlukan seperti itu anak yang besar. Jadi porsinya tidak tepat. Nah, anak yang kecil ini ya selalu dimanja. Nah, yang besar itu selalu dimarahi, karena menurut orang tuanya dia itu sudah besar, sudah ngerti, namun selalu yang diperbuat itu menurut orang tuanya salah, sehingga dia sering dimarahi. Beda dengan yang kecil yang selalu dimanja, apapun yang diminta, walaupun anak itu sudah istilahnya sudah menjadi anak yang sudah bisa berpikir, karena dianggap dia misalnya paling kecil lalu dimanja, sehingga seperti itu. Sehingga pertumbuhan dari kedua anak ini timpang, sehingga mungkin mereka iri, mereka bisa bermusuhan, mereka bisa karena perlakuan yang tidak adil. Dan memang adil itu ya termasuk hal yang sulit. Maka keadilan ini saya sampaikan agak ke belakang seperti ini. Dan ini juga keadilan ini ya saya tambahkan saja ya pada istilahnya kalau kemarin satrio itu bersifat jujur. Lah ini saya tambahkan satrio ini juga harus bersikap adil, bisa bersikap adil.
walaupun tidak bisa 100% karena kadang-kadang kita sebagai manusia itu ya subjektif, namun karena keadilan itu bisa dirasakan oleh orang lain, bisa dirasakan oleh anak, bisa dirasakan orang di sekeliling kita, maka sikap yang adil ini sangat-sangat penting untuk kita berusaha menjadi orang yang adil, sehingga tidak benar membanjiri mungkin kalau istilah sekarang ini, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, ini mungkin adalah ya namanya ada ini hukum itu namanya tebang pilih atau apa ya. Jadi mungkin itu sehingga di situ namanya emban cinde, emban silatan. Ya, saya kira itu suatu yang apa ya sangat penting, dan ini saya garis bawahi, sikap adil itu adalah salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa berbuat adil. Saya kira itu saja ya untuk hari ini. Mohon maaf ini mungkin agak apa ya tergesa-gesa apa yang saya sampaikan, karena ya ini cuacanya agak panas menjelang puasa. Oh, saya ucapkan selamat berpuasa bagi saudara-saudara saya yang menjalankan puasa. Saya kira itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam